Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair menulis bab tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin tergolong ke dalam dosa besar ke-50. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang menyakiti dan mencaci kaum muslimin. Larangan mencela disinggung oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Qala Zubayd qultu li Abi Wa'il a anta sami'tahu min Abdillah? Qala na'am. Menghina seorang mukmin adalah perbuatan fasik, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Diriwayatkan di zaman Rasulullah SAW bahwa suatu ketika ada orang yang mencela sahabat Rasulullah SAW yang merupakan saudara sesama muslim. Rasulullah SAW lalu melarangnya sesuai dengan sabda beliau, la tasubbu ashabi fawalladzi nafsi biyadihi lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka meski hanya 1 mud ataupun setengahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar yang budiman, merendahkan atau menganggap remeh sesama saudara muslim merupakan perbuatan yang dilarang karena berlawanan dengan akhlak yang terpuji, yaitu rendah hati atau tawadhu. Sikap tawadhu merupakan salah satu sifat ibadur rahman yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, termasuk akhlak yang terpuji apabila seseorang muslim mencaci maki saudaranya sesama muslim. Karenanya maka mencaci maki termasuk hal yang dilarang untuk dilakukan. Larangan tersebut dikarenakan mencaci maki tersebut menjadikan orang yang dicaci maki menjadi tersakiti hatinya. Lebih lanjut, orang yang dicaci maki akan menjauh dari orang yang mencaci makinya. Terjadilah permusuhan yang tidak diinginkan. Saling mencaci maki di antara dua orang merupakan perbuatan yang terlarang sehingga akan mendapatkan ganjaran dosa bagi yang melakukannya, dan yang menanggung dosanya adalah yang memulainya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mustabbani ma qala fa'alal badi minhuma ma lam ya'tadil mazlum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling mencaci dengan apa yang mereka ucapkan, maka yang menanggung dosanya adalah yang memulai, yaitu selama orang yang terzalimi tidak melampaui batas. Pendengar, apabila seseorang saling mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya, berarti yang bersangkutan sama saja dengan mencaci maki orang tuanya sendiri. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Minal kabairi ayyashtumar rajulu walidayhi. Qalu ya Rasulullah wa hal yashtumur rajulu walidayhi? Qala na'am, yasubbu abar rajuli fayashtumu abahu wa yashtumu ummahu fayasubbu ummahu. Termasuk dosa-dosa besar, yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ya, bila ia mencaci bapak seseorang, maka orang itu pun akan mencaci bapaknya. Dan bila ia mencaci ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencaci ibunya.
Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang. Kemudian caciannya dibalas hingga semua orang ikut mencaci. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dzaman nasi firyatan la rajulun haja rajulan fahajal qabilata bi asriha wa rajulun intafa min abihi wa zanna ummahu." Sesungguhnya manusia yang paling besar fitnahnya adalah orang yang mencaci seseorang, kemudian dia membalas mencacinya hingga kabilah semuanya ikut mencaci, dan seorang lelaki yang menyingkirkan ayahnya dan menzinahi ibunya. Dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut, maka sesungguhnya mencaci maki sesama saudara muslim itu adalah perbuatan yang dilarang dan patut untuk ditinggalkan dan dijauhi. Lalu, masihkah kita mendiamkan saudara kita menghina saudara sendiri? Masihkah kita diam ketika kaum muslimin dicaci maki, dihina, bahkan direndahkan oleh orang Islam sendiri atau mungkin orang kafir? Tidakkah kita peduli dengan agama ini? Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.